Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa subhanahu wa inna lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wal yawmil akhir falyasbir. Sadaqallahu lazim, sadaqallahu rasul karim. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat iman Islam dan nikmat untuk berkumpul bersilaturahmi yang mudah-mudahan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para tabi'in dan para alim ulama serta kita yang hari ini senantiasa ingin belajar mengikuti jejak langkah beliau. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, hari ini adalah acara halal bihalal, temu kangen keluarga besar Sumadi Brata. Mudah-mudahan keluarga besar ini tidak hanya berkumpul di dunia saja, tetapi juga berkumpul di akhirat kelak, ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan bahwa boleh saya sangat berdiri ya mungkin Pak ya? Sebab pegal Pak cakap baru sampai benar. Sebab Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan dunia akhirat itu hanya dalam amal agama. Maksudnya apapun kondisi kita setiap saat dan keadaan, baik dalam keadaan senang kita mengamalkan agama, baik di keadaan susah kita mengamalkan agama, maka akan bahagia. Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang juga seorang Amirul Mukminin, pernah ditanya oleh seorang Yahudi, "Ya Ali, kira-kira orang Islam itu ibadahnya berapa lama?" Maka Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Kami orang Islam beribadah selama 24 jam dalam kehidupan kami." Maka ibu bapak sekalian, si orang kafir ini heran. Kemudian dia bertanya, "Wahai Ali, asal gak mungkin 24 jam ini kok ibadah terus? Kan kau ini butuh kerja, kau butuh istirahat, tidur, makan, aktivitas yang lain. Kenapa nilai semuanya itu bernilai ibadah?" Maka Ali radhiyallahu anhu menjawab, sebab apabila seluruh aktivitas kita selama kita hidup di dunia ini 24 jam, dari bangun tidur sampai tidur kembali, di Bapak Ibu sekalian, dikerjakan atas cara Rasulullah SAW, maka nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nilainya bukan hanya ibadah, tapi ada janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tidak tanggung-tanggung, yaitu surga. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh beliau, oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Man ayat sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma fil jannah." Beliau sampaikan ibu sekalian
barang siapa kalian menghidupkan sunnahku, kata beliau, maka berarti kalian cinta kepadaku, kata Rasulullah SAW. Dan barang siapa cinta kepada Rasulullah SAW, maka akan berada dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam keadaan apapun, ibu bapak sekalian, kapanpun, dimanapun, kalau kita kerjakan itu dengan cara Rasulullah SAW, dengan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, maka kita bernilai ibadah. Jangankan sesuatu yang betul, jangan sesuatu yang memang di dalamnya itu ada rangkaian ibadah. Sesuatu yang tadi pun tidak bernilai ibadah bisa jadi ibadah. Sekarang ibu bapak sekalian yang ada di sini, saya perhatikan ibu-ibu minum, makan, ya. Kalau ibu-ibu makan dan minum ini dengan cara Rasul, maka dapat nilai ibadah sederhana. Jadi agama ini tidak susah. Kalau ibu makan dengan tangan kanan dalam keadaan duduk, maka dapat pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah bagian dari sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan yang besar ibu sekalian, jangankan tak sholat tahajudnya, sholat duhanya, jangan apa namanya haji umrohnya, hal yang sederhana itu bisa bernilai ibadah. Bahkan ketika kita masuk ke dalam bisnis pun bisa bernilai ibadah ibu sekalian. Tapi sekarang sering kita lupa. Bahkan lebih lebih hafal anak-anak kita yang usia tamat kanak-kanak daripada kita sendiri. Ketika orang masuk WC, ibu bapak sekalian, banyak terjadi sekarang orang meninggal ketika ada di dalam WC, Pak ya. Pernahkah kita mendengar ada orang meninggal dunia di dalam WC? Sering, Pak. Ada orang meninggal dunia di atas kasur, sering. Ada orang meninggal dunia di dalam kendaraan, sering. Jadi di mana-mana pun ada keadaan-keadaan yang mendatangkan Allah memanggil seseorang ini untuk menghadap beliau. Tetapi apabila keadaan itu ketika kita menggunakan cara Rasul, maka insya Allah ada dalam kerinduan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Ketika seseorang masuk ke dalam bisnis, bisa sederhana nih Pak ya, ibu sekalian, kita membahas mengingatkan perkara yang sangat sederhana saja. Ketika orang masuk WC, kemudian dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dia melangkahkan kaki kiri masuk ke dalam WC, kemudian terpleset, jatuh, meninggal dunia. Apa yang didapat oleh orang seperti ini maksudnya? Yang didapat adalah surga. Kenapa? Tadi janji Rasulullah, man ayat sunati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh yang cintaiku, barang siapa mencintai maka dalam surga. Bapak-bapak ibu sekalian yang dari Bekasi naik kendaraan, tetapi selama kalau kita perjalanan ini kendaraan menggunakan cara Rasulullah, bernilai ibadah. Kita naik kendaraan bismillah, kendaraan berjalan kita berdoa subhanalladzi sarra ta'ala wa ma kunna mu'minin wa inna ila rabbina munqalibun. Kendaraan berjalan mendatar kita alhamdulillah mendadak takbir. Kemudian berkila kelok la haula wala quwata illa billah. Itu juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Apalagi sekarang kita dalam rangka bersilaturahmi. Halal lebih halal. Halal lebih halal itu sebenarnya dalam bahasa halal itu mengizinkan. Dalam arti bahasanya halal lebih halal itu mengizinkan, mengesahkan. Tapi dalam makna yang sebenarnya halal lebih halal itu asli dari Arab, tapi orang Arab sendiri tidak ada program halal lebih halal sendiri. Maksudnya adalah menghalalkan sesuatu yang mungkin selama ini ketika kita berkomunikasi, berhubungan ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan untuk dimaafkan dan memulai sesuatu dengan yang baru lagi. Terus apa sih ininya keutamaan orang bersilaturahmi ini, saling memaafkan ini? Ibu bapak sekalian, Rasulullah pernah mengatakan, man akhirul kalam la ilaha illallah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha di akhir kalamnya, dia akan masuk surga. Kenapa?
Orang yang punya kalimat la ilaha illallah ini berarti orang yang beriman. Artinya orang yang masuk surga itu adalah syaratnya adalah orang beriman. Dan ketika orang mau bersilaturahmi, ibu sekalian, berarti beliau ini merupakan ada ciri beriman dalam dirinya. Kenapa? Baginda Nabi Muhammad SAW katakan, "Man amana billahi wal yaumil akhir falyasir rahimah." Barang siapa kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah kalian bersilaturahmi. Sehingga saya ulang lagi Bapak sekalian, orang masuk surga ini syaratnya iman, tentu saja dengan amal soleh dan lain-lain, wa amilus solehati dan sebagainya. Tapi ciri awalnya ini adalah iman. Dan orang yang bersilaturahmi ini merupakan salah satu ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita orang-orang yang beriman, dan nanti di akhir kalimat akhir yang kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Ini Bapak sekalian. Kemudian apalagi sih fungsi silaturahmi ini? Kalau dari kemas yang bahasa sekarang adalah halal bihalal. Zaman Rasulullah SAW ada seorang lelaki ini mempunyai keluarga, punya seorang istri. Di rumah